apa enggak Pak? Mungut Kami sendiri. sendiri yang mungut. Karena tadi untuk panennya mungkin Iya. ya, karena Untuk mutirnya Pak, satu orang tuh 50 gajinya Pak. 50.000 per Iya, hari kalau orang 10 berarti udah 500. untuk metiknya ya. Iya. Oh jadi sekarang modelnya dipetik sendiri, terus nanti dijualkan apa istilahnya itu sendiri. ngecer ya. Oh, gitu ya. Ah, Iya iya. Maka Pak kita ini turun dari Pemprov itu ya. Tapi memang tidak menyeluruh semua petani kita beli. iya Pak. Tapi kita ingin memotivasi semua pihak, terutama jajaran pemerintah, kemudian para pelaku usaha, pengusaha, orang-orang berpunya. Inti gerakannya itu ayo kita beli produk hasil pertanian yang sekarang harganya jatuh. Kita harapkan dengan begini ya, petani tertolong. Iya. Paling tidak tuh punya modal kembali untuk berusaha pada tahap berikutnya. Karena kalau ketika mereka tidak balik modal itulah dalam usaha atau break even point, itu mereka akan sangat kesulitan untuk memulai usaha berikutnya. Iya. Nah, maka kita dorong dengan APBD Bengkulu di semua kabupaten kota seprovinsi Bengkulu di beberapa titik ya, tidak saja produksi hasil hortikultura seperti ini tapi juga produksi perikanan, peternakan, termasuk usaha kecil menengah itu kita beli dan nanti sekali kita kemas dan kita distribusikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kira-kira lebih penting untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya. Misalnya itu kelompok-kelompok disabilitas, kemudian kelompok apa ini di panti-panti asuhan atau ada komunitas-komunitas tertentu. Dan ini juga saya harapkan bukan berarti kita membeda-bedakan dengan kelompok yang lain nanti pada waktu kita menyalurkan bantuan ini, tetapi kelompok-kelompok sasaran ini yang menjadi prioritas. Iya. Dan saya harapkan nanti ya dari jajaran pemerintah, mungkin Kabupaten Rejang Lebong sendiri, nanti kita akan ke Kepayang, Kabupaten Kepayang sendiri juga akan mendistribusikan atau melakukan hal yang sama. Karena inti dari gerakan ini adalah menghidupkan kembali sektor usaha kecil menengah, kemudian menolong masyarakat dalam situasi sulit. Namun lebih penting dari itu, saya pesan juga dengan Bapak Ibu sekalian, para petani untuk selalu pakai masker, kemudian selalu menjaga kesehatan badan, kesehatan tubuh kita, agar kita betul-betul mampu melawan penyebaran COVID-19 ini. Tidak saja dari aspek kesehatan, tapi juga dari aspek ekonomi. Kira-kira semangat terus Pak, berusaha jangan pernah kendor. Ya. Kami sebenarnya selama ini gini Pak, kami udah merasa sakit Pak. Iya, Pak. Dengan adanya COVID ini Pak, kami sebagai petani benar-benar semangat kami benar-benar down. Tapi dengan adanya kedatangan Bapak hari ini, terus terang kami merasa tersanjung Pak, karena memang sosok pemimpin seperti ini yang kami butuhkan Pak. Jangan kami seperti seolah petani mau hidup sendiri gitu Pak. Jadi Bapak datang seperti ini yang menjadi motivasi bagi kami. Mungkin kami akan menjadi semangat baru bagi kami. Terus Pak, kami untuk modal untuk ke depan, kami bingung Pak, karena posisi untuk modal yang sekarang ini susah untuk kembali Pak, dengan harga yang sekarang. Jadi kami untuk pengolahan untuk bulan berikutnya, kami nggak tahu ini kah kami dapat modal dari mana Pak. Jadi saya memang besar harapan saya dengan pemerintah khususnya di Provinsi Bengkulu. Bagaimana ada terobosan-terobosan untuk khususnya para petani, saya mewakili petani ini Pak. Bagaimana kira kiatnya dan trik untuk bisa kembali membuka usaha kembali gitu Pak. Maka nanti kita beli Bu Yunita, ini Dinas Tanaman Pangan, kemudian ada Pak Sekda. Ini kita beli dengan harga yang layak, bukan seperti harga mereka yang ngecer itu. Dan itulah namanya subsidi. Kalau beli sama dengan harga pasar ya tidak menolong petani. Kalau ternyata mereka memang ngecernya mungkin harganya 10.000, ya mungkin kita beli harganya berapa? Kalau orang itu 15. Jadi kita minimum kita beli 15.000 itu harus jelas itu Mas. Karena nggak usah ragu, karena kita membeli ini memang mensubsidi. Kalau mau dilepas dengan harga pasar ya silakan mereka berusaha sendiri, tidak usah ada subsidi pemerintah. Jadi minimum itu 15.000 kita beli di kebun. Ya, kita nggak apa-apa di kebun ini nanti kita mungkin beli berapa ratus kilo yang bisa dikumpulkan, nanti kita beli dengan harga 15.000 per kilo. Ya, saya kira demikian. Makasih. Semangat terus petani. Ya. Coba. Kira-kira kita 200 kilo nanti kita bisa buat. Nanti kita bagikan lagi juga disuruh. Pakainya bagus sekali. Ini masih terang sekali ya. Kan kelihatan apa? Tanah. Kalau upah masjid itu 50.000 ya Pak? Iya Pak, satunya 50.000. Dia harian, bukan volume berapa kilo gitu kan? Enggak Pak, sampai selesai Pak, sampai selesai Pak. Bukan, kami tukang upahnya sini. Berapa orang ibu yang upah mungut? Iya.
Ini bagus juga ya. Sehari itu bisa berapa kilo Ibu? Metik berapa kilo sehari? Nggak tahu, pokoknya sampai selesai. Sampai selesai. Iya, sampai selesai, Pak. Oh, digabungkan satu ya? Iya. Ya, ini bagus sekali capenya. Cabai segar sekali. Oke, cukup ya? Cukup Pak. Ya, Tapi mau besar ya ini apa? campur Pak, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi untuk tingkat kepedasannya Pak, ini lebih pedas. Pedas yang gini. Pedas, Pak. Walaupun besar Karena gini. padat cabenya Pak. Lebih pedas dari yang Ini bukan cabai bungkusan, bukan Pak. Ini yang ini hasil sortiran ini. Iya, beneran. Masih bagus-bagus. Masih ada juga yang layak konsumsi Pak. Tapi untuk konsumsi pribadi kali Pak. Yang gini ya? Ya nggak dijual Pak. Kasih nanti masker ya. Dua. Ibu tinggal di sini juga? saya yang kebun itu Pak, 2 jalur. Oh gitu ya. Ya. Terong, tomat, cabai, ya kentang, wortel, ini luar biasa. Ya, dan saya melihat bagaimana semangat masyarakat tetap kuat, ya, tetap semangat, tetap bergairah luar biasa untuk melakukan usaha tani walaupun dalam suasana COVID. Ini yang ingin kita ya pelihara terus. Ya, semangat berusaha yang sangat bagus ini. Baru nanti ke itu ketahanan pangan. Ramadan dan dalam rangka Covid seperti ini Pak. Hari ini kita secara khusus mengunjungi, melihat langsung bagaimana usaha tani masyarakat di Kota Curug Rejang Lebong yang sangat terkenal sebagai sentra produksi hortikultura. Ini khususnya di sini tanam cabai, kemudian terong, ada tomat. Kita semua tahu harga produksi pertanian sekarang anjlok. Maka hari ini kita akan membeli sekitar 6 ton produk pertanian hortikultura yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian kita distribusikan lagi ke masyarakat yang memang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini sebanyak 6 ton itu kita kemas, nanti baik itu buncis, ada tomat, ada cabai, yang akan kita distribusikan ke kelompok-kelompok masyarakat penerima. Ya tentu kita beli dengan harga yang layak. Kita tanyakan dengan petani layaknya itu berapa harganya ini. Dengan tujuan paling tidak mereka semakin semangat, ya tidak merasa terpuruk dengan wabah COVID ini, semangat berusahanya tetap tumbuh. Ya paling tidak sedikit intervensi dari pemerintah ini, pada periode berikutnya mereka bisa melakukan kembali usaha tani. Pemerintah yang diluncurkan Pak, selain untuk kegiatan yang sementara seperti ini Pak. Kita menyiapkan juga di sektor lain, terutama dari sektor UMKM. Itu tidak saja produk pertanian, tapi juga usaha industri rumahan. Baru nanti kita juga akan merancang bagaimana penanganan pasca COVID. Itu juga akan nanti bagaimana pelaku usaha, petani dan sebagainya. Pemerintah pusat juga sekarang sedang mendesain, menyusun bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nanti untuk pemulihan pasca COVID itu. Kalau dalam posisi sekarang kita fokus kepada penanganan wabah, penanganan kasus penyakit dari sisi medik, kemudian yang kedua dampak ekonomi yang rentan. Rentan itu tadi masyarakat daya belinya rendah, usaha tani produksinya harganya murah. Ini yang langsung kita intervensi. Tapi kita pastikan semua petani berproduksi ya Pak, untuk ketahanan pangan Pak. Kalau dalam kondisi sekarang cuaca mendukung, bagus sekali. Kemudian semangat petani juga berusaha cukup tinggi, maka semua produksi sebenarnya bagus dalam posisi sekarang. Cuma tadi daya beli masyarakat rendah, dan otomatis nanti harga produksi pertanian juga turun. Jadi dua sisi ini yang harus kita intervensi secara bersama.